Sisipkan doa untuk saudara-saudara kita di mana? Kalau Pajero belum sanggup kita memberikan untuk ke Palestina, doa, Pak. Masa doa juga enggak? Raditu billahi robba. Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Di hadis lain, wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Ya Allah, saya ridho Engkau sebagai Rabb. Saya ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Kan gitu. Saya ridho bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Saya ridho bahwa semua kaum muslimin tidak melihat status sosial dengan latar belakangnya berbeda-beda. Saya ridho dan itu ikhwah saya, itu saudara saya. Hebat. Hebat kaum muslimin itu. Kalau sudah begitu. Allah sebagai Rabb, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, kemudian Quran sebagai pedoman hidup, sebagai imam pedoman hidup. Seluruh kaum muslimin yang ada di jagat raya ini adalah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata 'alal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda wa ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin insyaallah. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rangkaian ibadah kita sudah kita lalui. Salat subuh berjamaah diawali dengan qobliyah subuh yang sering para ustadz mengatakan dan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan qobliyah subuh. Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jangan sekali-kali luput dari qobliyah subuh ini ya Bapak, termasuk saya, wasiat kepada diri saya sendiri. Andaikan kita tertinggal 2 rakaat ini setelah berjamaah, sedikit mundur, sholat lagi Pak, untuk qobliyah subuh. Kalaupun terjadi fitnah karena belum memahami, ya bisa di rumah nanti. Bisa di rumah. Rasulullah SAW dalam hidup beliau tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh Pak. Para sahabat juga sama. Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar maksudnya qobliyah subuh lebih baik. Lebih baik apa Pak? Dunia dan aksesorisnya Pak. Dunia dan seisinya. Apa kira-kira yang kita anggap terbaik di rumah kita? Gak ada apa-apanya Pak. Ketika kehilangan yang dicintai, yang disayangi di rumah, menyesal kita. Apakah sudah menyesal kehilangan sholat 2 rakaat qobliyah subuh? Belum ya.
belum menyesal. Baik. Apalagi sholat subuh berjamaahnya lebih utama, qobliyahnya lebih utama, bagaimana dengan sholat subuhnya? Luar biasa. Dilanjutkan dengan kajian. Ini pahala yang estafet terus mengalir, Pak. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. 3 keutamaan, Pak, kita ngumpul di sini. Tidak 3 keistimewaan kita ngumpul di sini. Bukan berarti ngumpul di sini tidak ada hampa, tidak ada artinya. Bermakna sekali, Pak. Bermakna. Dan tidak ada satu kaum berkumpul di satu rumah, yaitu di masjid. Di rumah-rumah Allah. Masjid mana saja. Di dalamnya yatsluna kitab Allah. Membaca kitab Allah. Berzikir, berdoa, membaca mushaf, dan lain sebagainya. Wa yatadarasuna bainahum, dan memperdalami apa yang dibaca. Tadarus itu bukan berarti baca Quran, Pak. Itu lebih dalam lagi. Mempelajari, menghayati, mentadaburi, plus mengamalkan, itu makna tadarus. Tapi suka dipakai kita, yuk tadarusan, baca Quran intinya. Nah, saya luruskan, Pak. Tadarusan itu memperdalami Al-Quran, apa yang dibaca. Kalau tadarus dimanai dengan baca, ada iqra. Bacalah, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran disebut tilawah. Nah gitu, Pak, ya. Tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kalau tilawah itu dari kata najlu. Najlu itu membaca. Membaca itu secara teks. Tapi kalau tadarus, teks kontekstual, tekstual, kontekstual, asbabul nujul, kemudian makna, mentadaburi, menghayati, dan mengamalkan. Itu lebih dalam lagi ilmu tadarus. Apa yang terjadi, jamaah rahimakumullah, ketika kita duduk di masjid, membaca kitab Allah, kemudian mempelajarinya, sampai kita paham, illa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun kepadanya ketentraman, ketenangan, kenyamanan. Gak apa-apa ngantuk-ngantuk sedikit, Pak, ya. Karena kita habis witir malamnya, nyender gak apa-apa, Pak. Mau tidur silahkan, Bapak. Masih ada ketenangan, ketentraman. Saking tenang tentramnya bisa kita tertidur, Pak. Tapi beruntung karena di rumah Allah. Berbeda kita tertidur di rumah, tidak bermakna. Tapi kalau di sini silahkan Bapak-bapak yang ngantuk sejenak silahkan. Karena dengan hadis ini silahkan, masih ada makna. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Wa hafathumul malaikah, para malaikat berkerumun mendoakan kita. Mendoakan, Pak. Karena tidak dibuka tirai hijabnya saja. Para malaikat dengan kita, banyak malaikat. Pak Muhammad nyender di sini, doakan. Pak Umar, Pak Bakar, dari sekeliling kita, didoakan oleh para malaikat. Orang yang tidak pernah sedikit pun melanggar, berdosa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Pak Muhammad, Pak Bakar, Pak Umar, Pak Usman, dan sebagainya. Kita disebut, Pak, didoakan oleh para malaikat. Hebatnya orang yang duduk di masjid sambil mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Pak.
bukan ketenangan, bukan hanya didoakan oleh para malaikat. Yang ketiga lebih bermakna lagi. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan menyebut-nyebut nama kita di makhluk yang paling mulia. Di atas langit sana. Kalau sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana, Pak? Justru bahaya kalau tidak dicintai, tidak disayangi, tidak disebut, disanjung oleh Allah. Nabi SAW disanjung oleh Allah. Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin adim. Engkau Muhammad ada posisi mempunyai karakter yang agung. Karakter, Pak, akhlak yang agung. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita yang hak dipuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin yang kita baca di surat Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Segala puji. Pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memuji makhluknya? Sampai bersumpah oleh makhluknya tadi di surat Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari yang menyinari sekelilingnya, yang mengeluarkan pancaran yang begitu bersinar. Matahari. Allah tidak menggunakan wallahi, tidak, tapi wasyamsi. Ini menunjukkan ikhtiram, menunjukkan Allah memuliakan makhluknya. Allah yang memuliakan makhluknya. Ini makhluk disebut oleh Sang Pencipta, disanjung oleh Sang Pencipta karena duduk di masjid mempelajari. Itu mananya, Pak. Ada 3. Barang siapa tidaklah satu kaum berduduk di masjid membaca kitab Allah, mentadarusinya, maksudnya mempelajarinya, menghayatinya, mentadaburinya, mengamalkannya. Ada 3 yang akan dimiliki. Keutamaan yang pertama adalah menjadi hati tentram, tenang, nyaman, didoakan para malaikat, dan Allah menyanjung nama kita. Hebat, Pak. Hebatnya begitu dalam Islam itu. Baik. Jamaah rahimakumullah. Ini tidak keluar dari esensi dari kitab At-Tibyan. Karena kitabnya saya qadarullah kena banjir ya Pak Haji Furqon. Kena banjir Pak, yang 3 meter 20. Kitabnya hanyut Pak, entah kemana itu. Saya udah mulai merintis lagi kitab-kitab klasik para ulama Timur Tengah. Biasanya dikirim sama di Timur Tengah, tapi teman belum mengirim nih sampai hari ini. Allahumma musta'an ya. Qadarullah wa masyafa'ala. Tapi di PDF kan ada Pak. Nah, kita dengan Android ini Pak, aplikasi kita bisa menyimpan yang bermakna, yang berfaedah. Al-Quran itu wahyu Allah. Wahyu Allah. Atau disebut kalamullah. Karena kalamullah, wahyu Allah, maka wajib setiap diri muslim menghayatinya, mentadaburinya, mengamalkannya. Tentunya dalam posisi mengamalkan fattaqullaha mastata'tum, sekemampuan kadar basic iman kita. Bukan hanya itu, mengimani wajib. Karena masuk prinsip. Kita dulu kan basic awal itu ketika di madrasah TK gitu, sanawiyah, mempelajari rukun iman. Rukun iman itu kan ada 6. Salah satunya iman kepada kitab-kitabnya, kitab Allah. Mana kitab-kitabnya disebut kitab-kitabnya? Bukan Al-Quran. Yang sebelumnya Pak.
kitab Taurat, kitab Injil, kitab Jabur, baru Al-Quran terakhir, karena nabinya terakhir. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Kitab Injil, Nabi Isa. Kitab Jabur, Daud. Kitab namanya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Kitab ini, Al-Quran itu penyebutannya, saya sudah menyampaikan tentang penamaan, penyebutan Al-Quran, iya. Al-Quran juga disebut Alkitab. Di dalam surat Al-Baqarah awal-awal, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu kitab, maksudnya Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan, berarti wajib mengimani. Kalau ingkar terhadap Al-Quran, ingkar kepada Allah. Mengepurinya, ingkar kepada Allah. Apa bedanya dengan ahlul kitab dulu? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Mereka itu adalah ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka mengimani sebagian, menghilangkan sebagian, mengupuri sebagian, dan akan disiksanya itu yang sangat pedih. Dan di hari kiamat tidak ditoleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan baunya surga, jangankan masuk surga, baunya juga tidak akan. Itu Pak. Makanya hati-hati dengan prinsip ini, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu Allah yang wajib diimani, wajib dihayati, wajib ditadaburi, wajib diamalkan, maka kitab ini, Al-Quran ini menjadi penyelamat kita, hidup kita. Penyelamat Pak. Karena pedoman Pak. Bapak umpamanya di infrastruktur pembangunan, tidak punya peta atau pedoman, membikin bangunan ini, masjid ini asal-asalan. Apa yang terjadi? Banyak yang roboh gara-gara tidak, planningnya kurang begitu berbobot. Ahli infrastruktur tidak dihadirkan. Karena membangun yang mewah, yang harus kokoh. Pondasinya seperti apa? Ini pondasi iman harus dibangun, harus kokoh Pak. Harus lembek gitu, lembek. Dulu tahun 80-an, ingat saya Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Ada iman itu digadekan dengan sebungkus, dulu itu bukan supermi, apa namanya? Sarimi atau apa gitu ya. Sebungkus mie. Karena iman, sampai-sampai ulama mengatakan kadal fakro ayakunal kufro. Kefakiran itu akan mendekatkan kekufuran, bukan kufur Pak, mendekatkan kekufuran. Makanya kata Nabi SAW, orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang du'afa, beriman, mempertahankan imannya, mempertahankan prinsip imannya, masuk surga duluan daripada orang kaya juga masuk surga. Bedanya 1 hari Pak. 1 hari berapa? 500 tahun Pak. Hebat orang miskin beriman, tidak menggadaikan imannya, prinsipnya sebungkus supermi. Kamu ke gereja ya, ini supermi sedus. Lah, itu duluan masuk surganya daripada orang kaya juga masuk surga. Bayangin Pak.
Ketika Utsman bin Affan, orang kaya raya, karena merubah konsep pasar di Madinah ketika hijrah tahun pertama tahun 1 Hijriah 622 Masehi, ada muhajirin datang ke Madinah disambut oleh Ansor. Apa yang terjadi, jamaah rahimakumullah? Penyambutan Ansor yang begitu luar biasa terhadap muhajirin ini, orang-orang yang hijrah. Karena orang yang hijrah itu tidak bawa apa-apa. Karena harta-harta para sahabat itu selain habis dipakai jihad fisabilillah, tertinggal di Mekah, Pak. Nabi tidak apa-apa. Bayangin, Pak. Ketika datang ke Madinah Al-Munawwarah, Yasrib disebut dulu, itu disambut oleh Ansor, Pak. Penyambutan kata orang Ansor, aku punya istri 2, aku akan ceraikan ketika idah selesai, yang satu buat Anda. Ada di Masjid Al-Hikmah yang gitu? Berat, Pak, pengennya nambah lagi. Daripada menceraikan, katanya gitu, mending nambah, Pak. Katanya begitu. Bukan katanya, saya kan belum pengalaman masuk di wilayah itu, Pak. Baru teori saja. Kalau prakteknya mungkin bapak-bapak ada jamaah di sini. Kalau prakteknya, saya baru teori, Pak. Makanya saya minta ke bapak-bapak ilmu praktek di lapangan. Seperti apa konsep praktek di lapangan, Pak? Kalau teorinya saya menyampaikan. Kata orang sini atau orang AL ya, kata. Ujug-ujug ada yang dari Palestina. Beneran, Pak, dari Palestina. Ke sini. Bukan minta-minta untuk sebagai minta-minta untuk dirinya. Tidak minta-minta tapi informasikan kondisi saat ini di Palestina. Membutuhkan bantuan uluran tangan kita kaum muslimin. Tiba-tiba datang ke sini. Berani nggak, Pak? Ya saudaraku, Pajero punya saya, silahkan bawa ke Palestina. Silahkan untuk dimanfaatkan di Palestina. Kira-kira berani nggak, Pak, gitu, Pak? Kan belum berani, Pak. Saya udah pensiun ini, punya mobil, punya aksesoris, masa dikasih orang? Masa dikasih orang? Gitu. Kalau Bapak mau mengamalkan ayat Al-Quran begitu. Mau mengamalkan ayat Al-Quran, harus begitu. Tapi kan belum siap, Pak. Belum siap kita. Kesiapan kita apa? Berdoa kepada mereka. Yang tadi kunut nazilah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdulil kafarata wal musyrikin a'da'ana wa'da ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum, umpamanya Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin, fi Gaza, fi Yaman, fi Irak, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman. Itu doa kita, Pak. Masa masih pedit, kata orang Sunda mah. Pedit apa, Bu? Pedit, koret, mereket, cap jahe, buntur kasiran, naon deui tah? Kata orang Sunda mah. Medit. Medit itu bakhil, pelit. Banyak bahasanya. Sisipkan doa untuk saudara-saudara kita di mana? Kalau Pajero belum sanggup kita memberikan untuk ke Palestina, doa, Pak. Masa doa juga enggak? Raditu billahi robba. Ikrar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Di hadis lain, wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Ya Allah, saya ridho Engkau sebagai Rabb.
Saya ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Kan gitu. Saya ridho bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Saya ridho bahwa semua kaum muslimin tidak melihat status sosial dengan latar belakangnya berbeda-beda. Saya ridho dan itu ikhwah saya, itu saudara saya. Hebat. Hebat kaum muslimin itu. Kalau sudah begitu. Allah sebagai Rabb, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, kemudian Quran sebagai pedoman hidup, sebagai imam pedoman hidup. Seluruh kaum muslimin yang ada di jagat raya ini adalah saudara. Tidak membeda-bedakan suku dan bangsa, tidak membeda-bedakan tentang status sosial. Tidak, semuanya adalah ikhwah. Hebat kan? Hebat. Luar biasa. Memang harus begitu. Jangan pelit ibu bapak. Ketika mendoakan kita, keluarga kita, doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya, pada umumnya kaum muslimin yang ada di belahan dunia. Doakan. Itu akan menjadi deposit kita di akhirat. Kita mau masuk neraka pak, sejengkal lagi. Ada orang yang mau masuk neraka sehasta. Allah tahan. Kemudian Allah datangkan amal lain yang dia tidak mengetahui dan orang lain tidak mengetahui. Dirinya juga nggak tahu pak. Saking ikhlasnya. Ternyata di malam hari menyisipkan doa untuk saudara-saudaranya. Hebat. Kalau Bapak ngasih Pajero, itu ingat. Aduh kemarin ya Pajero kan berapa M itu? Aduh sayang banget ya kemarin kenapa dikasih. Nah, ada itu terbetik. Ada terbetik. Atau ingat simpulan. Kemarin sih ini dia yang saya kasih mobil, yang kasih motor. Masih ingat? Ini amalan tidak ingat sama sekali pak. Ketika mau ngejeblos ke neraka, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan, ini ya hambaku amalanmu yang kamu tidak mengetahuinya, orang lain tidak mengetahuinya. Hebat, amalan yang ikhlas itu hebat. Akan menyelamatkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi membuat tentang masalah bab ikhlas, bab amal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran, ulama itu merumuskan setidaknya ada 5 dimensi. 5 dimensi. Yang pertama adalah dimensi al-i'zaz al-bananiyah. Mohon ibu-ibu dicatat ya. Karena ini dalam bab ulumul Quran. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, Al-Mu'allif Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala. Kitabnya agak gede. Bapak memiliki kitab itu. Sudah ada terjemah kalau nggak salah. Al-Itqan fi Ulumul Quran, Al-Mu'allif Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala. Pakar di bidang ulumul Quran. Sebagai jadi rujukan bagi di pesantren, para ustadz, para ulama. Yang pertama, dimensi yang pertama Al-Quran itu mempunyai dimensi al-i'zaz al-bananiyah. Kemujizatan dalam bahasa. Saya tanya Pak, kemujizatan dalam bahasa. Ada nggak yang mengungguli satu huruf saja dalam Al-Quran? Ada nggak Pak? Huruf abjad ada berapa Pak? A, B, C, D ada berapa? 28. Huruf hijaiyah ada berapa? Halo? 28. Halo? Huruf hijaiyah Bapak? Abata saja. Ingat ya di surau-surau dulu. Abata saja. Hodada roja sasaso. Meskipun bacaannya enggak paseh-paseh amat. Tapi ingat. Ubutu sujuhu ibiti sijihi, kan gitu ya diajarin.
Kita berterima kasih Pak kepada ustadz yang di surau-surau yang dilanggar. Maksudnya yang di musola-musola kecil, di bawahnya balong Pak. Kelihatan ketika sholat itu ikan. Itu saya Pak. Dulu. Doakan mereka para asatid, para kiai, para habaib, para ulama. Baru bisa mengajarnya sampai itu. Tapi manfaat Pak bagi kita. Ada 28. Kita bandingkan. Kenapa al-i'zaz, dimensi pertama al-i'zaz al-bananiyah, kemujizatan dalam bahasa. Huruf abjaz 28 juga. Huruf hijaiyah 28. Kita mau lihat. Apakah satu huruf abjaz bermakna? Ada faidah? Ada hitungan pahala? Allah telah membalasnya huruf A 10 pahala. Ada enggak? Kalau ada, datangkan ke saya kasih hadiah. Hadis yang menunjukkan huruf abjaz bermakna. Bermakna untuk dunia iya. Menghilangkan buta huruf. Tapi enggak bisa itu masuk surga. Lebih Pak, lebih bermakna lagi. Tapi kalau huruf hijaiyah, satu huruf saja bermakna. Dari Imam Bukhari. Man qara'a harpan. Barang siapa yang membaca satu huruf saja. Satu huruf saja. Man qara'a harpan. Min kitabillah, dari Al-Quran. Coba Pak, camkan. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran. Tidak dari huruf hijaiyah, tidak dari huruf abjad, tidak begitu. Man qara'a harfan min apa? Min abjad gitu, nggak ada hadisnya. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, min kitabillah, dari kitab Allah, falahu, baginya hasanatun, satu kebaikan, satu huruf, satu kebaikan. Dilanjutkan oleh Nabi SAW. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Yang satu pahala tadi, satu huruf, satu pahala, bi asyri amthaliha, akan dilipat gandakan menjadi 10. Hebat. Bermakna kan? Bermakna. Maka yang pertama, dimensi al-i'zaz al-bananiyah. Dimensi Al-Quran itu mempunyai dimensi al-i'zaz al-bananiyah, kemujizatan dalam bahasa. Dalam bahasa. Kalau hanya a, ba, ta, sa itu baru huruf. Sekarang sudah dirangkai dengan bingkai kalimat atau lafaz. A sambungkan dengan lam, al. Sambungkan dengan huruf lain, ha. Sambungkan dengan mim, ham. Sambungkan dengan da, alhamdu. Bukan satu huruf lagi. Berapa huruf kira-kira? A, alif, lam, ha, mim, dal. Dalam kata bingkaian alhamdu sudah 5 huruf. 5 huruf kita ambil hadis tadi, dibalas dengan 10 kebaikan, berarti sudah berapa? 50 kebaikan. Mengucapkan alhamdu bermakna, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah 50 kebaikan. Bagaimana kalau orang bacanya sampai waladhdallin? Berapa huruf? Silahkan Bapak yang hitung. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, kalau pengen pahala banyak, baca Al-Quran. Baca Al-Quran Pak. Satu huruf banding 10 kebaikan. Satu ayat berapa huruf dengan 10 kebaikan. Tidak perlu biaya. Saya menyampaikan di tempat-tempat lain juga. Tidak perlu biaya. Kucluk-kucluk. Apa kucluk-kucluk Pak? Kucluk-kucluk mengambil air wudhu di awal waktu sebelum adzan.
Atau setelah sholat berjamaah selesai, dia mah enggak keluar masjid dulu, ngambil Al-Quran, kucluk namanya. Orang Sunda itu kucluk datang ke masjid dengan mengambil air wudhu, masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Idza dakhalal masjid fala yaq'ud fasalli rak'atain. Ketika kita masuk ke masjid, jangan duduk dulu. Ntar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yusalli rak'atain. Salat 2 rakaat disebut salat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Bermakna amalan Bilal, terompahnya kedengaran di surga ketika Isra dan Mi'raj. Nabi belum masuk surga, terompah Bilal sudah di surga. Bukan berarti Nabi keduluan masuk surga oleh Bilal, bukan. Nabi yang pertama masuk surga, kemudian disusul oleh siapa? Abu Bakar, Pak. Seorang mertua tercinta. Mertua, Pak. Ada menantu sama mertua masuk surga di sini? Semoga, Pak. Berdoa. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surgamu, surga Firdaus. Ya Allah, menantu saya, pernah nggak Bapak terbetik dalam hati menantu disebut harus masuk surga? Pernah nggak? Harus, Pak. Itu kan anak orang. Jadi anak saya itu karena nikahin anak saya. Jangan, Pak. Karena nggak ada bekas mitoha, mertua tidak ada. Nggak ada bekas mertua, Pak. Tetap aja mitoha, atau orang Sunda mertua. Doakan menantu. Seorang nabi dan rasul punya mertua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang menopang dakwah Nabi, yang membela Nabi. Digigit ular ketika di Gua Hira. Seorang mertua tidak berani membangunkan seorang kekasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Kita nunjuk-nunjuk terhadap menantu karena gagal dalam rumah tangga dengan anak kita. Bukan menasehati, tapi ditunjuk-tunjuk, diomelin, dibentak-bentak. Kalian tidak mampu menafkahi anak saya, harusnya dinasehati. Seorang nabi, Pak, berbaring di paha seorang mertua, Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi SAW kecapean, dikejar-kejar oleh Syarokoh dan bala tentaranya, masuk ke Gua Hira. Apa yang terjadi? Di situ tidak ada makanan, kemudian digigit oleh ular Abu Bakar. Apa yang terjadi? Abu Bakar saking kesakitan, seorang mertua tidak berani mengganggu menantunya, seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Hanya meneteskan air mata kena ke dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbang dengan tetesan air mata karena kesakitan. Ya Abu Bakar, kenapa engkau? Ya Rasulullah, ular menggigitku. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan ibu jarinya ke mulutnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah namanya, menempelkan ke tempat yang dipatuk ular tadi, kemudian dengan biidznillah dan mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuh. Ada seorang menantu dan mertua seperti itu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai role model, suri tauladan bagi kita? Kalau sampai ke situ berat. Mungkin kita saling menghormati antara menantu dan mertua. Apalagi ke anak kita, Pak. Ke menantu juga harus hormat. Menantu ke mertua harus hormati karena itulah ayah Anda. Luar biasa, Pak, dalam kisah ini. Baik jamaah rahimakumullah. Dimensi yang pertama apa? Al-i'zaz al-bayaniyah. Ketika Al-Quran dihimpun menjadi satu kata, satu kalimat, dari lapad, maka bermakna
yang disebut dalam grammar bahasa Arab disebut kalimah. Ada yang menyebutkan kalam, ada yang menyebutkan kalim. Itu berbeda pendapat para ulama dalam i'zaz Al-Quran. Karena bahasa Arab dengan tajwid itu ada korelasi, Pak. Seyogianya yang mengajarkan tahsinul Quran, tajwidul Quran harus mampu dengan grammar bahasa Arab, ada korelasinya. Harus mampu tafsirnya. Itu i'zaz. Ketika dibangun atau huruf-huruf itu disatukan, alif, lam, ha, mim, dal jadi bermakna disebut kalimah atau lapan. Alhamdu asalnya hamada, pujian tunggal. Ketika disambung dengan sisipan alif, lam menjadikan ma'rifat, menjadikan kekhususan. Hamada pujian, siapa saja bisa bebas, bisa dipuji, sekalipun binatang. Tapi sudah dibingkai, sudah diikat dengan kata alif dengan lam, maka ada penghususkan. Alhamdu, karena kedepannya ada lillah menjadi sifat. Alhamdulillah, segala pujian memiliki, lillahi, milik Allah. Siapa yang wajib dipuji di sini? Tidak ada. Karena sudah dibingkai dengan alif lam. Kalau begini, hamdallah, belum dibingkai. Pujian kepada Allah. Hamdallah, pujian kepada Allah. Tapi kalau alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Kita tidak wajib dipuji. Umar dipuji, hampir-hampir dilempar tuh orang yang memuji. Jangan ke saya. Kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat Al-Qur'annya begitu. Dimensi al-i'zaz al-bananiyah, mukjizat kebahasaan. Silahkan akurin dengan bahasa yang lain. Ada enggak satu huruf bermakna 10 kebaikan? Tidak ada. Bapak pandai bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa apa lagi? Bahasa Belanda. Bahasa-bahasa apa? Itu hanya di dunia saja manfaatnya. Tapi Al-Quran, Pak, sampai masuk surga, ahlu surga berinteraksi dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Karena apa, Pak? Disebut Qur'anan Arabiyan. Quran itu bahasa Arab, diturunkan di Arab. Bukan di Garut, Pak. Bukan di Cilegon, Pak. Bukan di Bandung. Quran ada yang diturunkan di mana? Di Bandung. Rasulnya tukang cukur. Kata orang Sunda memang gelo. Gelo. Nabi itu khotaman nabiyin. Udah ditutup nabinya dan rasulnya. Ini di Bandung tukang cukur, Pak. Ngaku-ngaku jadi nabi, jadi rasul. Ada yang ngaku jadi malaikat Jibril. Ada macam-macam ya manusia. Memang hebatnya media sosial itu begitu, Pak. Biar laku, biar tenar. Followernya banyak, masukkan ke TikTok. Ustadz saja sudah TikTok sekarang, Pak. Hati-hati, Ustadz TikTok. Kalau konten-konten yang bermanfaat boleh, tapi hanya mengambil follower yang banyak jangan. Gitu ya. Konten-konten yang bagus boleh, memanfaatkan media sosial. Allah Subhanahu wa taala di surat 12. Surat 12 itu surat apa? Surat Yusuf. Surat Yusuf ya, ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, anzalna telah menurunkan Al-Quran,
Qur'anan Arabian di daerah Arab. La'allakum ta'qilun, supaya mereka itu berpikir, punya pengetahuan, punya akal, supaya tidak bodoh. Abu Jahal tahu nggak Al-Quran diturunkan di Arab? Tahu. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Cuman kalau di Ka'bah dia itu mau mau sholat di Ka'bah itu atau mau beribadah, dia itu harus ke patung dulu. Dulu kan di Ka'bah itu patung ada 300, sebagian 360 patung, ada patung yang gede di zaman Nabi Ibrahim. Patung-patung itu melalui tawasul dulu, ada Lata, Uzza, dan Manan. Jadi tawasul, Lata, Uzza, dan Manan itu orang-orang soleh, Pak. Maka kita suka tawasul ke orang-orang soleh yang sudah mati, itu syirik. Bukan tidak boleh tawasul. Tawasul itu kepada siapa? Orang-orang soleh masih hidup. Pak Kiai doain saya, istri saya itu sakit Pak Kiai, boleh. Pak Kiai soleh, udah meninggal, datang ke kuburan, Pak Kiai doain saya, dia butuh doa kita, Pak. Kan Pak Kiai. Siapa yang soleh? Kita doakan mereka. Nggak tahu seperti apa di kuburannya. Secara kita fisiknya soleh, iya. Tapi menurut Allah dan Rasulnya belum tentu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Doakan mereka, butuh doa yang di ahlul kubur. Makanya ketika masuk ke kuburan apa? Assalamualaikum ya ahla diyar, keselamatan. Assalamualaikum ya ahla diyar, keselamatan bagi kamu semuanya wahai ahli kubur. Kan gitu Pak. Kita minta ke jero kubur, kan aneh. Bapak doain saya gini terus, sangsara saya itu Bapak. Ditinggalkan ku bapak jengku emak teh saya itu sangsara gitu. Sengsara. Maka itu bukan tipe-tipe karakter orang yang beriman. Harusnya bapak emak meskipun saya sengsara ditinggalin bapak emak, nggak perlu gitu juga Pak. Doain Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Ketika biasanya kan setahun sekali lebaran, momentum Ramadan itu setelah Ramadan lebaran, kita pulang kampung, tengoklah kuburan ibu kita, saudara-saudara bapak kita, saudara-saudara kita. Doakan mereka. Kemudian tunjukkan kepada anak cucu kita, nah ini kakek kamu nih, ini seperti. Kita akan seperti dia. Biar tahu orang teh tahu na YouTube, eta anak-anak tehnya. Incu teh YouTube di YouTube. Nah sekarang bawa ke kuburan, nah kamu, kita semua bapak emak, kakak-kakak kamu akan seperti kakek kita. Kan berpikir Pak, mau maksiat juga, saya mau mati kayak kakek. Apa yang terjadi akan terbetik dalam hatinya. Kita arahkan, apa cucu-cucu bapak, anak-anak bapak nih, kakek kamu kan udah meninggal nih, ini kuburannya, ada tandanya. Apa kewajiban kita? Doakan ya nak ya, kakek kamu. Tuh, hebat. Hebat. Suka nggak kalau lebaran teh naon? Eta we aya opaknya Pak Haji Purkon. Datang teh mana gogodohna atau opakna atau apa namanya? Makanan-makanan khas gitu ya. Kalau di sini kan lontong sayur, di sana mah bukan Pak Haji Purkon ya. Gitu. Datang-datang, geus masak naon tah? Udah masak apaan nih? Makanan yang ditanya. Datang ke situ, silaturahim. Yuk saudara-saudara kita, adik, ibu, kakak, semuanya, cucu, anak, yuk kita ngabring. Apa ngabring kata orang Sunda? Ngabring itu bersama-sama. Yuk ke kuburan, tengok kakek kita. Sekali-kali begitu Pak. Ziarah kubur. Siapa yang mengharamkan ziarah kubur? Tidak, sunnah ziarah kubur. Dulu iya dilarang. Nahaitukum an ziyarati kubri. Kata Nabi SAW, aku melarang kalian ziarah kubur. Karena dilihat ketika itu, di zaman itu, jahiliyah itu marak. Kuburan itu dipakai untuk tempat ibadah.
minta ke kuburan gitu Pak. Tahun berapa itu Pak? Porkas ya? Zaman Orde Baru itu. Ingat zaman Pak Harto saya itu. Saya kan deket kuburan rumah saya itu. Ada yang di situ minta apa namanya? Nomor itu, nomor kalau nggak salah itu. Karena udah dilegalitaskan tentang masalah porkas apa namanya itu. Minta ke kuburan. Gini-gini. Sampai gini-gini. Wah. Wirid di situ. Tasbih nu gede. Di kuburan Pak. Bukan ngedoain. Minta supaya keluar nomor buntutnya yang cantik. Sampai anak kita jalannya agak sengkang. Wah ini nomor keluar. Sampai begitu. Dulu. Wah udah ini ya. Baik Pak. Jadi kembali lagi ya Pak ya. Jangan Pak. Yang kedua, dimensi Al-Quran itu mempunyai dimensi al-i'jaz, at-tasyriyah, mukjizat syariah dan hukum. Mana syariah yang terbaik dan hukum yang adil selain syariah yang ada di dalam Al-Quran, wahyu Allah, dan hukum yang paten dalam kitab Allah. Silahkan hukum manusia sekarang bisa dijual, diperjualbelikan, bisa dicocok. Padahal cocok itu neraka. Ar-rasi wal murtasi kilahuma finnar. Yang nyocok dan yang dicocok, cocok itu disogok. Orang Sunda mah nyocok. Yang nyogok dengan yang disogok, kilahuma finnar. Hati-hati dengan hakim. Memutuskan pengadilan 1M. Datangkan fakta, jejak, rekam jejak semuanya. Semuanya tidak valid, padahal valid. Hati-hati. Yang kedua, dimensi Al-Quran itu mengatur tentang al-i'jaz, at-tasyriyah, al-hukmiyah. Mengatur tentang tatanan syariat dan hukum. Syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. Penamaannya Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang mutlak kebenarannya adalah Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dianggap sah, yang benar, mutlak kebenarannya al-Islam. Maka harus pede. Ketika Bapak ada yang ditanya, Pak agamanya apa? Ya gitu deh. Jangan Pak. Ya gitu deh. Aduh. Ragu terhadap Islam. Agama Bapak itu apa? Saya Islam. Orangnya Muslim. Gitu. Orangnya disebut Muslim, pegangannya Islam. Islam itu syariat dan hukum. Syariat dan hukum masuk di rumah kita. Syariat dan hukum masuk ke tatanan parlemen. Hebat Pak. Ketika menyalonkan menjadi anggota dewan, dulu ayat kursi itu hafal Pak. Setelah mendapatkan kursinya hilang ayatnya Pak. Betul nggak ya? Hafal Al-Quran. Ada ustadz saya jebolkan aja. Guru saya, Al-Hafiz, Al-Ustadz, adanya di Kalisari, Abdul Aziz, Abdul Rauf, hafidhallahu ta'ala. Dulu guru tahsin saya yang pertama, tahun 2000. Di Al-Hikmah Bangka dulu. Ketika menjadi anggota Dewan Perwakilan, dulu kan bukan PKS ya, PK dulu. Gitu. Itu sebentar Pak, kalau orang benar, orang jujur itu sebentar Pak. Poting. Poting apa poting? Poting. Sekarang menghukum kumaha masyarakat we. Bagaimana masyarakat? Kalau masyarakat membenarkan, hukum teh dibawa ke masyarakat Pak. Nah sekarang poting nih, siapa yang banyak orangnya, itu yang benar. Yang benar ada 3 dewan,
Yang salah ada 15 dewan. Ya eleh Pak, kalah dengan voting. Mempertimbangkan itu, ini. Ya sekarang kalau gitu kita berantem di parlemen, kita sodorkan aja ke masyarakat. Kata masyarakat, pokoknya ini aja. Hukum disodorkan ke masyarakat. Di situ ada orang awam yang tidak pernah ngaji dan lain sebagainya. Masyarakat mah bukan dikasih hukum Pak, dikasih beras. Masyarakat mah dikasih beras, beasiswa, pendidikannya jamin. Makannya perutnya harus kenyang, biar ibadahnya tentram, bisa ke masjid. Bukan nih hukum ya masyarakat sok, mangga itu gimana nih pertimbangannya? Bukan itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun fasiqun dzalimun dan lain sebagainya. Baik jamaah rahimakumullah, baru 2 dimensi ini Pak. Punten ya, ada 5 dimensi al-i'zaz fil Quran. Tinggal 3 dimensi lagi karena sudah suruk ya Pak Haji Burkon. Tidak ada pertanyaan. 3 dimensi insya Allah bulan depan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Wahyu Allah kita imani dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena pedoman hidup menyelamatkan dunia dan akhirat. Semoga kita yang tidak baca Quran tapi selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mengimani Al-Quran, maka masuk surga juga dengan Al-Quran dan berinteraksi juga dengan bahasa Quran. Yang salah datang dari saya sendiri, yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.